Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pembelajar Fasilogik? Semoga tetap dalam kondisi fit dan smart. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk kasus metode Tsukamoto. Nah, metode Tsukamoto, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada 4 tahapan penting. Yang pertama falsifikasi, kemudian pembentukan rule base, mesin inferensi untuk memperoleh alfa predikat, dan kemudian nanti defalsifikasi untuk memperoleh hasil akhir dari nilai rata-rata, nilai crisp untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kasus. Nah, di sini kita memiliki kasus untuk diselesaikan dengan menggunakan metode Fasi Tsukamoto. Nah, jadi inti dari cerita kasus ini, ada sebuah perusahaan yang kemudian memiliki kemampuan kapasitas produksi ya, itu antara 2000 sampai 7000 kemasan per hari. Nah, kemudian permintaan mulai dari yang terkecil sebanyak 1000 sampai 5000 kemasan per hari. Nah, kemudian ketersediaan barang yang ada di gudang itu antara 100 sampai 600. Nah, yang hendak ditanyakan atau diprediksi berapa kemampuan produksi dari perusahaan ini atau berapa jumlah produksi jika dia memiliki permintaan ya sebanyak 400 kemasan dan kemudian 300 kemasan yang tersedia di gudang. Nah, kita lihat skema dari penyelesaian masalahnya, mulai dari input dengan melibatkan variabel permintaan dengan persediaan, kemudian ada rule dengan menggunakan metode Tsukamoto, dan outputnya nanti berupa berapa jumlah produksi barang pada rentang berkurang ataukah bertambah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan ketika memperoleh kasus seperti ini ya adalah menentukan variabel Fasi. Nah, variabel Fasi di sini kita ada 3. Ada permintaan, kemudian ada persediaan dan jumlah produksi. Permintaan sendiri memiliki 2 himpunan Fasi, yaitu sedikit dan banyak. Ya, sedikit dan banyak karena di sini ada titik minimumnya sebanyak 1000, kemudian titik maksimumnya adalah 5000. Demikian juga untuk persediaan, dia memiliki himpunan sedikit dan banyak, yaitu 100 dengan 600. Untuk jumlah produksi pun demikian, terdiri atas 2 himpunan, yaitu himpunan berkurang dan bertambah dengan nilai minimum 2000 dan kemudian nilai maksimum 7000. Nah, kasusnya tadi berapa kemampuan yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dengan jumlah permintaan sebanyak 4000 dan jumlah persediaan sebanyak 300 kemasan. Nah, kalau melihat dari 2 himpunan tadi, kita condong pada 2 kelompok, 2 himpunan ya, himpunan sedikit dan banyak. Untuk mengcover himpunan sedikit dan banyak ini, kita menggunakan kurva linear turun dan linear naik dengan memetakan nilai minimum dengan maksimum pada sumbu X sebagai variabel permintaan, dan kemudian pada sumbu Y adalah mu X yang merupakan bilangan Fasi ya, dari 0 sampai 1. Nah, demikian juga untuk himpunan banyak, kita petakan dengan grafik ini, tadi grafiknya turun, kemudian ini grafiknya naik dengan nilai minimum dari 1000 sampai 5000. Nah, kita masuk pada fungsi keanggotaannya. Kita memasukkan nilai minimum dengan nilai maksimum tadi ke dalam rumusnya ya. Nah, kita melihat dulu bagaimana grafiknya ya. Kalau grafik untuk keanggotaan sedikit berarti dari 0 dengan rentang ya, rentangnya ada 3, yaitu dari 0 sampai 1000, kemudian 1000 sampai 5000 dan 5000 dan lebih besar dari 5000. Nah, pada titik 0 sampai 1000 ya, pada titik 0 sampai 1000 ini dia memiliki logika 1, nilainya 1. Nah, di sini ya, logika 1. Jadi kita petakan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusnya, ke dalam himpunan sedikit sesuai dengan metode dari Fasi Tsukamoto. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, kemudian pada
rentang 1000 sampai 5000. Nah, di sini fungsinya 5000 kurang X per 4000 ya. 5000 kurang X per 5000 kurang 1000. Nah, diperoleh pada rentang ini. Kemudian rentang lebih besar dari 5000, nah dia memiliki logika 0 untuk himpunan sedikit. Nah, bagaimana dengan himpunan banyak? Ya, pada himpunan banyak ini kita memiliki logika yang berbeda, ya, berkebalikan. Kalau tadi di sini nilai fasinya 1, nah di sini pada rentang 0 sampai 100 dia memiliki logika fasi 0, nilai fasi 0. Kemudian rentang 100 sampai 1000 sampai 5000 itu adalah X kurang 1000 ya, X kurang 1000 per 5000 dikurang 1000. Nah, di sini. Kemudian pada rentang lebih besar dari 5000 adalah berlogika 1. Nah, kemudian nilai tersebut itu kita plot, kita cari berapa himpunan fungsi yang kita peroleh itu adalah mu permintaan sedikit, X sama dengan 5000 kurang X per 5000 kurang 1000. Nah, kemudian kita masukkan tadi permintaan sesuai dengan kasus, yaitu 4000 ya, 4000 berarti mu permintaan sedikit 4000 sama dengan 5000 dikurang 4000, ini fungsinya, per 4000 sama dengan 0,25. Nah, 0,25 ini merupakan nilai fasi ya, atau nilai dari himpunan sedikit. Ada titik 4000, permintaan 4000 kemasan per hari. Nah, untuk banyak juga demikian. Nah, kita petakan tadi mu permintaan banyak X sama dengan X kurang 1000 per 5000 kurang 1000. Dimasukkan nilai permintaan 4000, berarti 4000 kurang 1000 per 5000 kurang 1000 per 4000 sama dengan 0,75. Nah, diperoleh nilai fasi pada himpunan sedikit 0,25, kemudian pada himpunan banyak 0,75. Nah, kita gambar kurva permintaannya. Nah, sebagaimana tadi kita gabungkan ya antara linear turun dengan linear naiknya, atau grafik sedikit dengan grafik banyaknya. Nah, di sini kita buat grafiknya. Sumbu X ini merupakan permintaan ya, kemudian sumbu Y-nya merupakan fungsi dari atau nilai fasinya ya, nilai fasinya. Nah, nilai yang mau ditanyakan, dicari berapa nilai fasinya itu adalah nilai 4000. 4000 kita teruskan garisnya ke atas hingga dia memotong grafik terdekat ya, grafik terdekat. Nah, di sini kebetulan yang grafik terdekatnya adalah grafik sedikit, himpunan sedikit. Nah, setelah dia berpotongan, kemudian kita teruskan belok kiri ya, teruskan ke sumbu Y. Nah, ke sumbu Y sampai dia berpotongan dengan sumbu Y untuk menentukan nilai dari himpunan sedikit 4000 ya, 4000 dia berada pada titik 0,25. Nah, demikian juga untuk perpotongan antara nilai 4000 ini dengan grafik dari himpunan banyak. Nah, kita teruskan ke atas hingga dia berpotongan dengan himpunan banyak, grafik dari himpunan banyak. Kemudian setelah berpotongan, kita tarik garis lurus ke kiri hingga dia berpotongan dengan sumbu Y untuk mu permintaan X banyak 0,75. Nah, grafiknya sudah terbentuk. Nah, kita lanjutkan kembali untuk grafik persediaan. Kurang lebih logika dari grafik persediaan ini sama dengan permintaan, karena dia juga memiliki himpunan sedikit dengan banyak ya. Nah, kita langsung masuk dengan plot dari himpunannya 0 sampai 100, 100 sampai 600, lebih besar dari 600. Jadi dia memiliki 3 titik juga. Nah, titik yang pertama 0 sampai 100 memiliki
nilai fasi 100 sampai 600 memiliki nilai fasi 600 kurang Y per 500. Kemudian lebih besar dari 600 dia memiliki nilai 0 untuk himpunan persediaan sedikit. Nah, untuk persediaan banyak, nah berarti dia pada titik 0 sampai 100 dia memiliki nilai fasi 0, kemudian antara 100 dengan 600, 100 dengan 600 dia memiliki nilai Y kurang 100 per 500 ya, 600 kurang 100 nilai maksimum kurang minimum. Nah, kemudian lebih besar dari 600 adalah 1. Nah, nilai yang diperoleh nanti berupa fungsi ya, nilai persediaan sedikit dengan masukkan nilai 300 ya. Nah, 300 sesuai dengan soal itu adalah 0,6, kemudian nilai persediaan banyak sebanyak 300, 0,4 nilainya. Mohon maaf ya, di sini variabelnya PSD, di sini PM. Nah, kemudian ini grafiknya. Nah, grafiknya ya, grafiknya kalau misalkan dengan nilai-nilai tadi pada grafik ini dia menghasilkan nilai 2000 minimumnya, kemudian 7000 maksimum. Nah, berapa nanti nilai rata-rata yang dihasilkan berdasarkan metode Tsukamoto? Nah, cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah pembentukan rule. Pembentukan rule di mana yang pertama, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Ini merupakan rule yang harus diterapkan ya pada proses mesin inferensi dan agregasi. Nah, kita masuk pada mesin inferensi dan agregasinya. Nah, kita harus mengadopsi aturan tadi. Kita harus menggunakan aturan tersebut untuk melakukan proses agregasi. Proses agregasi ini merupakan proses penggabungan antara beberapa himpunan. Nah, kenapa digabungkan? Karena kondisinya kan tadi permintaannya segini, kemudian persediaannya segini. Apakah produksinya bertambah atau berkurang? Nah, sesuai dengan rule yang digunakan. Nah, kita cari terlebih dahulu alfa predikat. Alfa predikatnya. Alfa predikat pertama di sini jika permintaannya sedikit, kemudian dia intersection dengan persediaan banyak, karena kalau metode Tsukamoto itu dia mencari nilai minimumnya. Nah, kemudian minimum dari permintaan sedikit sebanyak 4000, kemudian persediaan banyak sebanyak 3000, berarti nilainya tadi itu 0,25 dengan 0,4. Kita mengambil nilai minimumnya yaitu 0,25. Nah, kemudian pada inferensi mesin ya, pada proses inferensi nanti kita mau mengubah nilai fasi ini ke nilai tegas atau nilai variabel yang kemudian bisa dimengerti nanti oleh manusianya, ini yang dimengerti oleh mesinnya. Nah, 7000 kurang set ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini hasil dari persamaan ya, persamaan jika produksi misalkan berkurang, 7000 kurang set per 7000 kurang 2000, 7000 kurang set per 5000 ya, sama dengan 0,25. Nah, di sini kemudian antara ruas kiri dengan ruas kanan disamakan ya. 7000 kurang set sama dengan 0,25 kali 5000 minus set sama dengan minus 7000 tambah 1250.
Kalau nilai negatif pada setnya dihilangkan, otomatis semua diperkalikan dengan minus 1 ya. Berarti kalau diperkalikan nih, hasilnya set sama dengan 7.000 kurang 1.250 sama dengan 5.750. Nah, untuk rule yang pertama selesai. Selanjutnya kita melangkah pada rule yang kedua. Rule yang kedua, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, alfa predikat 2, permintaan sedikit, kemudian intersection, bukan intersection, n persediaan sedikit. Minimal dari nilai yang tadi kita peroleh ya, untuk himpunan sedikit diperoleh 0,25, kemudian persediaan sedikit diperoleh 0,6. Nah, kita ambil nilai minimumnya adalah 0,25. Setelah itu kita petakan masuk pada himpunan fasinya. Kita petakan masuk pada invoice-nya. 7.000 kurang set per 5.000 sama dengan 0,25 sama dengan 7.000 sama dengan 0,25 kali 5.000 minus set sama dengan minus 7.000 tambah 1.250 sama dengan 7.000 kurang 1.250 sama dengan 5.750. Nah, kemudian rule yang ketiga. Nah, rule yang ketiga, alfa predikat 3 sama dengan mu permintaan naik, n mu persediaan banyak. Nah, di sini minimal dari 0,75 dengan 0,4. Nah, diperoleh 0,4. 0,4 dipetakan lagi masuk ke persamaan dari jumlah produksi. 7.000 kurang set per 5.000 sama dengan 0,4. Nah, di sini diperoleh set sama dengan 7.000 kurang 2.000 sama dengan 5.000. Nah, untuk rule yang terakhir, di sini alfa predikat 4 sama dengan mu permintaan naik dikali mu persediaan banyak, diperoleh minimal dari 0,75 dengan 0,6, diperoleh 0,6 dimasukkan 7.000 kurang set per 5.000 sama dengan 0,6. Nah, diperoleh ya, diperkalikan silang antara sumbu antara sebelah kiri dengan kanan, diperoleh Z sama dengan 7.000 kurang 3.000 sama dengan 4.000. Nah, selesai pada bagian mesin inferensi. Kemudian dilakukan proses defasifikasi. Defasifikasi ini dilakukan proses penjumlahan ya, dengan proses penjumlahan dan perkalian antara alfa predikat dengan nilai set jumlah produksi ya, dengan ini. Nah, nanti diperoleh hasil akhir, hasil perkaliannya kemudian dibagi dengan alfa predikatnya. Nah, inilah yang merupakan rata-rata. Nah, di sini alfa predikat 1 yang tadi 0,25 dikali set 1 575 5.750 tambah 0,25 kali 5.750 tambah 0,4 dikali 4.000 tambah 0,6 dikali 5.000 per keseluruhan dari alfa predikat, yaitu 0,25 tambah 0,25 tambah 0,4 tambah 0,6, maka hasilnya 7.475 per 1,5 sama dengan 4.983. Nah, inilah hasil akhir dari output defasifikasinya, dan bilangan ini juga sudah merupakan bilangan crisp, bukan lagi bilangan fasi, karena sudah dikembalikan lagi dari tadinya fasi dikembalikan ke bilangan semula. Nah, jadi kesimpulan akhir dari proses penyelesaian kasus dengan menggunakan metode Tsukamoto ini, jumlah makanan kaleng jenis A, B, C yang harus diproduksi oleh perusahaan sebanyak 4.983 kemasan bila permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan. Nah, demikian untuk metode fasi. Nah, selanjutnya kita nanti pada video selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan coding scikit fasi, penyelesaian Tsukamoto dengan menggunakan scikit fasi coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.